ada 260 juta penduduk Indonesia. Kim Jong-un memang menjadi salah satu pemimpin yang banyak mencuri perhatian publik. Salah satunya kemunculannya pada 9 September lalu saat menghadiri parade militer di Pyongyang dalam rangka Hari Ulang Tahun Korea Utara ke-73. Ia membuat heboh publik dengan badan tampak kurus dan jaket yang terlihat longgar. Walaupun begitu, Kim Jong-un tetap terlihat rapi dan tegas dengan setelan tersebut. Bahkan memang selalu identik dengan kata mahal dan mewah ya pemimpin Korea Utara ini pemirsa. Berbicara mengenai kekayaan, Kim Jong-un digadang-gadang punya harta hingga 74 triliun rupiah loh pemirsa. Hartanya itu dikabarkan disimpan dalam 200 rekening bank asing di seluruh dunia. Nah, Topel sudah merangkum beberapa informasi mengenai kekayaan dari pemimpin Korea Utara ini. Penasaran? Ini dia informasinya untuk Anda. Kim Jong-un punya ratusan mobil mewah. Pemirsa, tahukah Anda, Kim Jong-un sudah diizinkan mengemudi oleh sang ayah sejak umur 7 tahun. Wah, kecil-kecil cabai rawit ya pemirsa. Menurut informasi, Kim Jong-un sangat menyukai mobil merek Mercedes-Benz dan Rolls-Royce. Eits, tapi tidak hanya itu, jumlah koleksi mobil mewahnya mencapai 100 kendaraan dengan didominasi oleh mobil-mobil sport Eropa. Wow, bikin ngiler banget ya pemirsa. Tak hanya mobil, kapal pesiar super mewah juga punya. Hidup dalam kemewahan sejak kecil bisa dikatakan kekayaannya tidak habis-habis hingga 7 turunan. Selain mobil, Kim Jong-un juga memiliki kapal pesiar super seharga 7 juta dolar. Kapal pesiar ini terkadang ia gunakan untuk memeriksa kondisi orang-orang yang tinggal di pantai. Kabarnya, kapal pesiar ini memiliki fasilitas mewah khusus untuk sang pemimpin Korea Utara tersebut, seperti ruangan untuk menikmati anggur impor mewahnya. Setelah transportasi mewah, kekayaan Kim Jong-un juga bersumber dari resort ski bernama Masikryong Ski Resort. Masikryong adalah tempat bermain ski di Korea Utara. Tepatnya di lereng Masikryong yang membentang sepanjang 3 km dengan puncak tertinggi berada pada 1.363 meter di atas permukaan laut. Sudah lebih dari 5.000 wisatawan mengunjungi ski resort ini sekaligus menjadi pendapatan legal Kim Jong-un. Nah, untuk Anda yang ingin merasakan sensasi ski di sana, siap-siap merogoh kocek yang amat dalam ya. Karena satu jaket tebal dijual seharga 122.000 won Korea Utara atau setara dengan 15 juta rupiah. Namun sayangnya karena dampak perubahan iklim, Masikryong juga menghadapi persoalan tingkat salju yang terus menurun hingga sepinya pengunjung. Terkadang Kim Jong-un juga menutup resort untuk liburannya sendiri, layaknya resort pribadi. Ada Hotel Ryugong, sumber kekayaan lain berbasis bisnis properti. Konon hotel ini jadi hotel terbesar di dunia pemirsa. Percaya tidak percaya, Hotel Ryugong memiliki 105 lantai dengan desain unik dan mewah. Hotel ini pun jadi salah satu ikon destinasi wisata Korea Utara. Kekayaannya semakin sempurna dengan makanan impor mahal dari berbagai negara, memiliki satu jet pribadi yang selalu digunakannya untuk mobilisasi, dan gaya hidup pesta mewah yang dijalani Kim Jong-un. Itulah pemirsa sumber kekayaan dan gaya hidup mentereng sang pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menginspirasi pemirsa untuk semangat menambah tabungan ya. Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Setidaknya di seluruh dunia ada 1 orang tewas di jalan setiap 30 detik, sementara 20 orang lainnya terluka. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, per hari ada sekitar 752 pejalan kaki dan 786 pengguna kendaraan bermotor yang tewas di jalanan. Statistik dari Bank Dunia, Transportasi untuk Pengembangan juga mengungkapkan negara-negara berkembang memiliki tingkat kecelakaan lebih tinggi. Masalahnya terletak pada infrastruktur yang buruk, standar keamanan kendaraan yang kurang baik, dan hukum berkendara yang kurang memadai. Berikut daftar negara dengan tingkat kecelakaan terbesar dalam 10 tahun terakhir yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Thailand masuk dalam negara dengan jumlah kematian terbesar akibat kecelakaan lalu lintas. Jumlah kematian di negara ini mencapai 32,7 dari 100.000 penduduknya. Negara di Asia Tenggara ini memiliki total kematian dari kecelakaan lalu lintas yang tinggi karena jalanan yang berbahaya dan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi.
Venezuela. Negara yang kaya akan minyak ini memiliki rata-rata kematian sebesar 33,7 per 100.000 penduduknya. Tingginya tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Venezuela diakibatkan negaranya yang dirundung krisis politik dan ekonomi. Hal ini berdampak pada jalanan yang menjadi tak terurus dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Berikutnya ada Burundi, yang merupakan sebuah negara tanpa laut di daerah danau besar di tengah benua Afrika. Negara ini termasuk ke dalam daftar negara dengan jumlah kecelakaan terbesar dalam 10 tahun terakhir. Angka kematiannya mencapai 34,7 per 100.000 penduduknya. Besarnya kasus kematian akibat kecelakaan di Burundi ditenggarai oleh banyaknya pengemudi yang tak sesuai kualifikasi dan tidak mentaati aturan saat berkendara. Kesejahteraan sebuah negara ternyata tidak terjamin meskipun negara tersebut memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam yang melimpah. Indikator kemiskinan sebuah negara sendiri bisa diukur dengan melihat pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita. Besar dan kecilnya PDB sebuah negara juga bergantung oleh banyak sekali faktor. Seperti kita ketahui, nyatanya tidak semua wilayah Timur Tengah yang kaya akan minyak mempunyai kesejahteraan. Berikut beberapa negara di Timur Tengah yang tergolong miskin dibanding negara Timur Tengah lainnya. Terus mengalami perang saudara sejak 2015 silam, Yaman menjadi negara yang diprediksi banyak pengamat akan mengalami kebangkrutan. Berdasarkan laporan Persatuan Bangsa-Bangsa, Yaman yang porak-poranda akibat perang dikhawatirkan akan menjadi negara termiskin bukan hanya di daratan Timur Tengah tapi termiskin di dunia. Dengan perang yang berlarut-larut, angka kemiskinan di Yaman melonjak sekitar 80%. Perang telah membunuh puluhan ribu nyawa di Yaman, mayoritas dari mereka adalah masyarakat sipil. Selain itu, konflik ini juga membuat mayoritas warga Yaman terjebak dalam kelaparan parah. Bahkan PBB menyebut konflik di Yaman merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Perang melawan ISIS, konflik dengan Amerika Serikat dan juga permasalahan kedaulatan lain membuat Irak harus susah payah dalam membangun ekonominya. Republik yang pernah dipimpin Saddam Hussein adalah sebuah negara di Timur Tengah yang memiliki kandungan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi dan memiliki cadangan minyak 115 miliar barel. Mungkin masih bisa kita ingat ketika Amerika menyerang tahun 1991 dengan alasan menghalau Irak dari Kuwait. Negara Abu Nawas ini sedang memegang sekitar 40% peredaran minyak dunia. Posisi Irak yang sangat penting di percaturan politik internasional membuat negara ini terus ditimpa berbagai masalah, baik dari dalam maupun dari luar. Hal ini menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi negara kaya ini terbilang terus terganjal. Afghanistan yang kini dikuasai kelompok Taliban disebut akan mengalami kemiskinan parah pada tahun depan. PBB pada beberapa waktu lalu telah memperingatkan Taliban mengenai krisis kemanusiaan yang terus meningkat di Afghanistan. Perserikatan ini menyebut angka kemiskinan akan terus naik bisa menjadi 90% pada tahun depan jika mereka terus menguasai Afghanistan. Selain itu, tekanan besar juga terjadi pada layanan kesehatan Afghanistan yang disebabkan pandemi COVID-19. Konflik yang tidak berkesudahan di negara ini juga membuat penduduk menderita. Afghanistan disebut memiliki harta karun berupa tambang mineral setara 14,4 triliun rupiah. Hal ini pertama kali ditemukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2010 lalu. Tambang tersebut berisi deposit litium dan kobalt yang merupakan komponen utama dalam baterai kendaraan listrik, emas, tembaga, dan biji besi. Jadi bisa dibayangkan seperti apa kemakmuran penduduknya jika negara ini benar-benar berdaulat dan mampu memanfaatkan kekayaan alamnya secara benar. Meski punya fungsi yang sama, bagian tubuh manusia satu sama lain bisa berbeda. Bagian-bagian tubuh yang berbeda ini kadang-kadang tampak menakjubkan, sebab kondisinya benar-benar berbeda jauh dengan bentuk pada umumnya. Uniknya, hal ini tak lagi dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Justru dicatatkan menjadi rekor tersendiri di dalam Guinness Book of World Record. Berikut beberapa orang yang memiliki bagian tubuh terpanjang di dunia versi Top Files. Pernahkah kamu menemukan lelaki dengan kumis terpanjang di dunia?
Tak tanggung-tanggung, panjang kumisnya mencapai 18,5 kaki atau 563 cm. Ram Singh, lelaki berusia 62 tahun asal Jaipur, India yang sukses memecahkan rekor Guinness World Record sebagai pemilik kumis terpanjang di dunia. Saking panjangnya, Ram sampai harus mengepang kumisnya agar tampak rapi dan tak mengganggu aktivitasnya. Kumis hitam legendaris tersebut dipelihara Ram sejak 1970 alias 47 tahun yang lalu. Untuk merapikan dan merawat kumisnya, Ram menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari. Demi efisiensi waktu dan tenaga, lelaki ini mengaku hanya mencuci kumisnya sekali per 2 minggu. Lidah merupakan salah satu indera yang tentunya memiliki fungsi yang penting. Selain berfungsi untuk mengecap saat makan, lidah berfungsi membantu berbicara. Panjang lidah manusia rata-rata adalah 8 sampai dengan 8,5 cm. Namun tidak dengan wanita yang satu ini. Saat masa kecilnya, Adriani Lewis tidak lepas dari cibiran teman-temannya sebagai gadis berlidah bunglon. Tetapi keunikan lidahnya tersebut mampu membuat gadis asal Michigan, Amerika Serikat ini jadi terkenal sejak dirinya menjadi viral. Dan videonya dilihat lebih dari jutaan pengunjung di YouTube. Saat melakukan pengukuran Guinness World Record, Adriani memiliki panjang lidah 10,16 cm. Menurutnya, kelainan pada lidahnya itu ternyata sudah jadi warisan genetik dari keluarganya. Banyak orang yang senang dan ingin memiliki hidung yang mancung. Tapi bagaimana bila hidung yang kamu miliki kelewat mancung? Bahkan dinobatkan sebagai pemilik hidung terpanjang di dunia. Thomas Weathers, pria yang memiliki hidung super panjang bagaikan sosok Pinocchio di dunia nyata. Weathers yang hidup di awal abad ke-18 memiliki hidung sepanjang 19 cm. Hidung seperti itu akan dianggap sebagai kasus hipertrofi yang ekstrim. Keberadaan Weathers dengan hidung panjangnya itu diketahui di seluruh Yorkshire, London, Inggris. Saking panjangnya, hidung Thomas Weathers lebih terlihat seperti paruh burung. Weathers kemudian bergabung dengan sirkus pertunjukan aneh. Sekarang, wajah dan hidung Weathers telah dibuat replikanya menjadi patung lilin. Patung itu tersimpan di Ripley's Believe It or Not Auditoriums, London. Pemirsa, itulah tadi beberapa orang yang memiliki bagian tubuh terpanjang versi Top Files. Tubuh manusia menyimpan banyak hal yang menakjubkan, kadang pula tubuh memiliki kemampuan yang tak lazim dan di luar nalar manusia. Tak hanya itu, nyatanya banyak orang yang memiliki keunikan pada tubuh mereka yang tak semua orang miliki, bahkan bisa jadi hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh dirinya seorang di dunia ini. Tepuk tangan dengan bahu. Pemuda ini membuat ramai dunia TikTok hanya dengan melakukan hal unik, yaitu melakukan tepuk tangan tapi bukan dengan telapak tangan, melainkan menggunakan pundaknya. Bagaimana bisa? Nyatanya, pemuda ini melakukan hal yang hampir mustahil dilakukan oleh orang normal karena memang ia memiliki kelainan pada tulang selangka atau disebut dengan displasia kleidokranial, di mana penderita-penderitanya mengalami pertumbuhan tulang yang tidak normal. Pria yang menamai akun TikToknya dengan nama Collarboneless Corey dengan kelainannya membuat konten untuk menunjukkan dirinya spesial dan bisa melakukan hal yang tak bisa dilakukan banyak orang. Menggerakkan telinga. Pernahkah Anda melihat seseorang yang dapat menggerakkan salah satu atau bahkan kedua telinganya? Kemampuan menggerakkan telinga umumnya kita jumpai pada mamalia seperti kucing, anjing, dan kuda yang biasanya berfungsi untuk memutar telinga menuju ke arah suara. Namun kemampuan unik ini jarang dimiliki oleh manusia karena ketidakmampuan kita dalam mengontrol otot-otot yang menggerakkan telinga. Ternyata manusia purba memiliki kemampuan ini, namun selama masa evolusi, kemampuan ini telah hilang karena tidak memiliki fungsi dan sering berhenti berkembang sama sekali. Tapi tahukah Anda, menggerakkan kuping ternyata bisa dilatih dan ada pelatihan khususnya loh. Menekuk wajah. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan mampu melipat wajah dengan sedemikian rupa sehingga terlihat jelek? Tidak pada Sang Sukuan, pria asal kota Chengdu, Cina ini berhasil melipat wajahnya hingga menautkan antara bagian hidung dan mulutnya dan jika diperhatikan sedikit menyeramkan. Tapi karena kemampuan uniknya itu, Sukuan dinobatkan sebagai manusia yang mampu membuat wajah paling bengkok dan aneh oleh Guinness World Record. Pria 43 tahun mulai sadar memiliki kemampuan unik sejak 10 tahun lalu. Ia menghabiskan waktu hingga 7 tahun untuk mengasah kemampuannya dengan berbagai latihan. Karena kemampuan anehnya pula, ia mengantongi $10.000 sebagai hadiah juara Guinness World Records. Memanjangkan leher.
Semakin panjang leher perempuan, semakin cantik pula mereka di mata laki-laki. Inilah yang menjadi keyakinan perempuan di suku Karen yang tinggal di bagian utara Thailand yang dikenal lewat tradisi memanjangkan leher. Sebenarnya, perempuan secara alami tidak memiliki leher yang ekstra panjang. Cincin kuningan berat inilah yang jadi semacam tandu leher. Cincin ini menghancurkan tulang rusuk dan bahu mereka selama bertahun-tahun. Inilah yang memberi ilusi bahwa leher mereka terlihat sangat panjang. Tumpukan cincin besar di leher perempuan jadi pemandangan yang tak asing di sini. Bahkan sejak kecil, para perempuan sudah diberi cincin kuningan agar lehernya bisa panjang sempurna. Ekstrimnya, semakin usia perempuan suku Karen bertambah, cincin di lehernya pun juga ikut bertambah. Mereka juga pantang melepas tumpukan cincin ini saat sedang beraktivitas sekalipun. Para wanita ini hanya boleh melepas cincin di lehernya 3 kali selama hidup, yakni saat menikah, melahirkan, dan meninggal. Banyak orang di dunia ini yang berambisi mencari harta karun maupun harta-harta berharga peninggalan zaman dahulu. Namun ada yang beruntung dan juga banyak yang tidak beruntung. Sementara tidak jarang segelintir orang menemukan harta secara kebetulan, mulai dari uang maupun harta antik lainnya. Dan berikut ini deretan orang beruntung yang menemukan uang versi Top Files. Menemukan uang yang hanyut. Berniat memancing ikan, namun pria ini malah menemukan uang yang hanyut di sungai. Dengan sangat cepat, pria ini langsung mengambil uang tersebut. Ketika ia mencoba mengambilnya dari air, pria ini langsung melompat ke sungai dan membawa uang tersebut ke darat. Ia pun langsung menghitung uang tersebut dan jumlah uang itu tidak main-main loh pemirsa. Saat dihitung, uang dalam plastik tersebut berjumlah $2.000 Amerika atau setara dengan 30 juta rupiah. Uang di dalam koper tersembunyi. Seorang YouTuber motovlog asal California yang sedang membuat konten di jalanan yang gersang dan luas menggunakan motor cross miliknya. Ketika ia menaiki tebing, ia pun tak sengaja menemukan sebuah koper mencurigakan dengan ditutupi barang rongsokan. Ia pun langsung berputar balik ke arah koper tersebut untuk segera mengambilnya. Namun betapa terkejutnya orang tersebut ketika membuka koper itu, karena isi dari koper tersebut adalah tumpukan uang yang sangat banyak. Dan uang tersebut berjumlah $1.000 Amerika atau setara dengan 14 juta rupiah. Wah, beruntung sekali ya YouTuber ini. Uang di box tua. Keberuntungan bisa menghampiri siapa saja, seperti yang ada di dalam video satu ini nih pemirsa. Awalnya ia membeli sebuah box tua seharga $10 Amerika atau setara dengan Rp150.000 di salah satu toko barang bekas di dekat rumahnya. Saat membuka salah satu bagian dari box tersebut dengan mesin bor, pria tersebut pun kaget sampai loncat-loncat bahagia. Karena setelah dihitung jumlah uang tersebut bernilai $26.000 Amerika atau jika dirupiahkan senilai 360 juta rupiah. Dan pria ini mengatakan di dalam video tersebut kalau uang itu akan ia gunakan untuk membangun toko lamanya. Salah satu YouTuber asal Meksiko yang sedang mencari harta karun dengan menggunakan detektor logam, hal ini sering dilakukan olehnya karena alasan konten. Awalnya ia hanya menemukan barang-barang sampah, namun tidak lama kemudian keberuntungan memihak kepada dirinya. Saat sedang melihat kondisi sekitarnya, pria ini melihat kotak yang dibungkus dengan lakban. Awalnya ia kira hanya sampah, tetapi setelah ia buka ternyata kotak tersebut berisi uang senilai $110.000 Amerika atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. Pria tersebut langsung membawa pulang uang tersebut untuk mengecek keaslian dari uang tersebut. Wah, kalau uang itu asli, pasti pria tersebut senang sekali nih pemirsa. Menemukan uang di laci rumah kosong. Seorang vlogger sedang membuat konten menelusuri rumah tua. Bukan menemukan makhluk misterius, vlogger ini malah menemukan uang loh pemirsa. Saat vlogger ini mencari barang-barang bekas yang bisa ia pakai, ketika pria ini mencoba mencari sesuatu di dalam sebuah laci, ia tak sengaja menemukan gumpalan kertas. Ketika ia ambil, pria ini kaget ketika membuka bungkusan kertas tersebut karena ia menemukan uang kertas dan koin di dalamnya. Pemirsa, itulah deretan orang beruntung yang menemukan uang versi Top Files. Pemirsa, tahukah Anda utang negara kini menjadi topik panas sejumlah kalangan?
Utang di sejumlah negara terus meningkat demi bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Utang merupakan hal krusial karena negara bisa saja bangkrut akibat tak mampu membayar hutang. Jauh sebelum pandemi COVID-19 merebak, beberapa negara mengalami kebangkrutan karena terlilit hutang. Berikut 5 negara yang bangkrut karena utang. Yunani. Di deretan pertama adalah negara Yunani, tak bisa membayar utang senilai 138 miliar US dollar atau sekitar 1.987 triliun rupiah pada 2012 lalu. Tak berhenti di situ, Yunani juga disebut-sebut menyandang status bangkrut 3 tahun berikutnya, yakni 2015, karena utang yang terus meningkat hingga 360 US dollar atau 5.184 triliun rupiah. Kenaikan utang negara membuat jumlah penduduk miskin di Yunani kian melonjak. Jumlah tunawisma naik hingga 40% pada tahun tersebut, sementara setahun sebelumnya 2014 pengangguran naik dari 10,6% pada 2004 menjadi 26,5%. Negara ini pun sempat menghilang akibat krisis utang. Mencoba bangkit dari keterpurukan, Yunani kembali ke pasar obligasi internasional pada 2017. Tahun 2020, Yunani menerbitkan obligasi bertenor 7 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Negara tersebut memperoleh dana segar sebesar 12 miliar euro. Dengan penerbitan obligasi tersebut, rasio utang Yunani diprediksi mencapai 188,8% dengan nilai utang 337 miliar euro, naik dari 331 miliar euro saat 2019 lalu. Argentina dinyatakan gagal bayar atau default karena tak bisa melunasi utang ke kreditur. Berawal dari kebijakan pemerintah Argentina yang mematok 1 US dollar sama dengan 1 peso Argentina, namun mata uang Argentina dengan dolar Amerika Serikat jadi tak akurat. Situasi tersebut menimbulkan kepanikan sehingga banyak masyarakat yang menarik uangnya di bank. Pada 2005 dan 2010, Argentina mengumpulkan seluruh kreditur untuk berdiskusi terkait restrukturisasi utang senilai 100 miliar US dollar. Beruntungnya, mayoritas kreditur setuju dengan skema restrukturisasi yang ditawarkan Argentina. Namun tak berhenti di situ saja, Argentina kembali mengajukan pinjaman sebesar 50 US dollar ke International Monetary Fund atau IMF pada tahun 2018 demi menangani krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Krisis tersebut terjadi lantaran kenaikan inflasi yang signifikan sehingga mata uang peso Argentina anjlok hingga 40% sepanjang 2018. Pada tahun ini, Argentina mengungkapkan tak bisa membayar utangnya pada IMF sebesar 45 miliar US dollar. Pemerintah Argentina menyatakan tak memiliki dana untuk membayar utangnya. Zimbabwe terlilit hutang hingga 4,5 miliar US dollar pada 2008 dan tingkat pengangguran melonjak hingga 80% harus dialami salah satu negara miskin, Zimbabwe. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun semakin menipis. Mereka berhenti menggunakan bank, bahkan berhenti membayar pajak dan tak menggunakan mata uang nasional lagi sebagai alat transaksi jual beli. Zimbabwe juga mengalami hiperinflasi, masyarakat tak lagi bisa menjangkau harga bahan-bahan pokok. Kini uang pun seperti tak berarti lagi bagi masyarakat Zimbabwe selama harga barang terus melonjak. Mereka lebih memilih kembali ke era lampau dengan menggunakan sistem barter. Venezuela. Pada 2017, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pemerintahannya tak bisa membayar seluruh utangnya. Ia mengaku Venezuela dan perusahaan minyak negara tersebut akan meminta restrukturisasi terhadap pembayaran utang. Maduro juga menyebutkan perusahaan minyak negara telah membayar utang sebesar 1,1 miliar US dollar. Jumlah itu disebut-sebut cukup besar untuk sebuah negara yang saat ini hanya memiliki dana 10 miliar US dollar di bank. Venezuela tercatat memiliki utang kepada sejumlah negara, diantaranya China dan Rusia. Tak hanya utang yang melonjak, jumlah penduduk miskin pun ikut meningkat. Sebagian besar masyarakat Venezuela kini tak mampu membeli bahan pokok karena harga melonjak lebih cepat dibanding upah kerja mereka. Yang terakhir adalah Ekuador. Negara ini menyatakan tak mau membayar utangnya pada 2008 lalu. Tak hanya itu saja, pemerintah Ekuador juga mengatakan bahwa utang dari hedge fund asal Amerika Serikat tak bermoral. Ekuador sebenarnya mampu membayar utang yang mencapai 10 miliar US dollar tersebut. Negara ini dikenal memiliki sumber daya alam cukup banyak. Namun pemerintah Ekuador saat itu lebih memilih tak membayar utang dan mengklaim utang negara di masa lalu disebabkan aksi korupsi di pemerintahan sebelumnya. Sementara pada 2020 lalu, Ekuador kembali mendapat pinjaman sebesar 643 juta US dollar dari IMF yang digunakan untuk pembiayaan darurat penanganan pandemi COVID-19.
Menikah dan memiliki keluarga bisa dikatakan adalah dambaan mayoritas insan manusia di dunia. Kebanyakan orang menikah tentunya untuk melangsungkan keturunannya. Setiap orang tentunya mempunyai kriteria atau keinginan terkait pasangan hidupnya kelak. Biasanya selain fisik, kepribadian ataupun karakter menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Namun di balik semua teori tersebut tidak ada yang pasti bila dijelaskan ketika cinta sudah bicara. Kekurangan atau kelebihan dari pasangan bukanlah hal utama yang mengikat mereka. Nah, berikut kami punya beberapa pasangan unik dari berbagai belahan dunia yang kami rangkum dari berbagai sumber. Pasangan unik pertama ada suami istri asal Beijing, Sun Ming dan Su Yan yang tercatat di Guinness World Record sebagai pasangan suami istri tertinggi di dunia, di mana gabungan tinggi mereka mencapai 421 cm atau 4,21 meter. Ming sendiri memiliki tinggi sekitar 222 cm, sementara Yan 199 cm. Mereka bertemu di Olimpiade Nasional di Cina pada tahun 2009. Saat itu Ming menjadi pemain basket, sedangkan Yan menjadi anggota pemain bola tangan. Setelah berkenalan, keduanya kemudian menikah di Beijing pada tahun 2013. Memiliki tinggi badan hampir 2 meter untuk seorang wanita di Beijing, Yan sempat kesulitan mencari pasangan karena ia memiliki standar pasangan yang lebih tinggi darinya. Namun siapa sangka jodoh yang datang benar-benar sesuai keinginannya, bahkan di luar ekspektasinya. Anton adalah kurcaci terkuat di dunia. Ia merupakan juara angkat besi 4 kaki yang dapat mengangkat 4 kali dari berat badannya sendiri. Kini ia telah menikah, namun pasangannya terbilang cukup mengejutkan. Anton yang memiliki tinggi 120 cm memutuskan menikahi seorang wanita transgender dengan tinggi 180 cm bernama Cinabel. Cina mengatakan ia kagum terhadap sosok Anton yang meski memiliki keterbatasan dengan tubuhnya, ia memiliki kemauan yang keras untuk menjadi binaragawan. Selain itu, ia juga menyebut Anton merupakan sosok lelaki yang penyayang dan romantis. Pasangan suami istri ini sering tampil kompak, mulai dari mengenakan busana dengan warna atau motif yang sama, hingga memodifikasi tubuhnya dengan berbagai tato dan piercing. Victor Hugo Peralta dan istrinya Gabriela Peralta bahkan tercatat sebagai pasangan dengan tubuh terunik di dunia menurut Museum Record di Italia. Jika digabungkan, pasangan ini memiliki 50 tindikan, 11 implan pada tubuh, 5 implan pada gigi, dan mereka juga sempat melakukan operasi membelah lidahnya. Catatan ini belum termasuk jumlah tato yang mungkin sudah tidak terhitung jumlahnya. Jika deretan pasangan sebelumnya cukup membuat Anda terkejut, tentu hal yang dilakukan oleh Liu Yi, pria asal Cina ini, akan buat Anda geleng-geleng kepala. Sangat mencintai diri sendiri, ia pun memutuskan untuk menikahi dirinya sendiri pada tahun 2007 lalu. Pria asal Cina ini mengadakan sebuah upacara pernikahan yang dihadiri 100 tamu. Liu membuat banner dari potongan busa yang dihiasi foto dirinya sendiri. Potongan busa berbentuk dirinya itu kemudian dipakaikan baju layaknya pengantin. Itulah beberapa kisah cinta dari beberapa pasangan terunik yang ada di dunia. Salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung. Semua pasti menginginkan rumah yang aman dan nyaman. Dalam menentukan lokasi tempat tinggal dan seperti apa bentuknya, setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Ada yang memilih membangun di tengah kota, ada pula yang memilih tempat jauh dari keramaian kota. Ada yang menginginkan rumah bergaya minimalis, ada pula yang menginginkan rumah mewah dan unik seperti dunia dongeng. Dari semua jenis rumah atau hunian yang ada di dunia ini, ada beberapa yang dibangun di lokasi tak lazim, cenderung ekstrim, dan terbuat dari material yang tidak biasanya digunakan untuk membangun rumah. Berikut adalah rumah paling ekstrim dan beresiko untuk dihuni manusia. Biara Pilarkatsky, Chatura, Georgia. Bangunan yang berada di atas tebing batu monolit ini merupakan sebuah biara. Dibangun pada tahun 1993 di atas Dekatsky Pilar oleh Maxim Kavtaradze. Tidak hanya terpencil, akses untuk menuju biara ini juga sangat ekstrim. Jaraknya 40 meter dari tanah, untuk mencapai ke sana harus menaiki sebuah tangga baja yang berdiri lurus ke atas. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk mencapai ke atas. Selain tempat ibadah, ada juga ruang pemakaman, gudang anggur, dan 3 ruang lain untuk bertapa. Lokasi yang berada di ketinggian ditunjukkan agar ia lebih dekat kepada Tuhan saat beribadah. Maxim biasanya hanya turun ke biara 2 kali seminggu untuk sembahyang. Murid dan masyarakat sekitar yang membantu memenuhi setiap kebutuhannya. Rumah batu Casa do Penedo di Pegunungan Fate, utara Portugal.
Dijuluki secara sensasional sebagai real-life Flintstone House, Casado Penedo memang tampak dibangun oleh manusia purba jenius pada zaman batu. Sebutan yang didasarkan akan fakta bahwa ruangannya tepat berada di antara 4 batu besar. Fitur 4 batu besar ini berfungsi sebagai dinding dan langit-langit. Selain memanfaatkan batu sebagai bahan utama, rumah ini pun menggunakan kayu untuk jendela dan tangannya dan besi untuk pintunya. Struktur menakjubkan ini terletak di wilayah Norte di Portugal dan telah memasuki usia 3 dekade semenjak dibangun. Pembuatnya ialah seorang insinyur Portugis dari kota Guimarães yang terinspirasi untuk membangun sebuah rumah di pegunungan Fave sebagai tempat rekreasinya di pedesaan. Untuk melengkapi ketenangan nuansa pedesaan, sebuah kolam renang diukir dari batu di dekat rumah ini. Rumah satu-satunya di Pulau Elidai, Islandia. Pernah kepikiran gak akan hidup di suatu pulau tanpa memiliki tetangga? Seperti yang satu ini, rumah yang dikenal hunian tersepi di dunia ini berada di Pulau Elidai, salah satu pulau di Kepulauan Vestmannaeyjar yang berlokasi di lepas pantai selatan Islandia. Meski tampak indah dengan daratan hijau di sekitarnya, rumah tersebut sudah tak berpenghuni sejak 1930. Fakta tersebut membuat beberapa orang terheran-heran lantaran kondisi rumah bisa tetap terjaga. Fakta sebenarnya, rumah tersepi di dunia tersebut hanyalah sebuah pondok berburu yang dibuat Asosiasi Berburu Elidai. Pada anggota asosiasi tersebut menginap di pondok itu ketika berburu burung pavin. Tak diketahui alasan pulau tersebut punya asosiasi berburu, mengingat hanya ada bangunan itu di sana. Namun menariknya, segelintir keluarga benar-benar sempat tinggal di sana sampai tahun 30-an. Rumah pohon The Hemlock di Gunung Whistler, Kanada. Bangunan berbentuk bulat telur itu terletak di dalam hutan di lereng Gunung Whistler, Kanada. Dinamai The Hemlock karena bertengger di atas pohon hemlock yang menjulang tinggi. Butuh waktu sekitar 3 tahun untuk bekerja dan membangun rumah pohon yang berisi ruang tidur, meja, ruang memasak, dan balkon. Paling menyenangkan dari rumah pohon ini adalah Anda dapat mandi di dekat danau dan air terjun. Rumah pohon itu dibangun secara diam-diam oleh seorang teknisi komputer, Joel Allen, dengan menghabiskan dana ribuan pound sterling dan waktu bertahun-tahun. Allen membangun rumah unik dan indah itu secara ilegal di atas tanah milik umum.